saya Kanita Istiqbal Komariah dari kelas G PBSI Angkatan 2023. Di sini saya akan mengisahkan sebuah dongeng yang berjudul Keong Emas. Dikisahkan dahulu kala di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Daha. Kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja Daha bernama Raja Kertamarta. Sang raja memiliki 2 orang putri yang berparas cantik, yaitu yang pertama Dewi Candrakirana, lalu yang kedua saudaranya bernama Dewi Galuh. Mereka tinggal di kerajaan. Walaupun keduanya adalah putri raja, namun Dewi Candrakirana yang paling disayang oleh rakyatnya. Karena selain parasnya yang cantik, dia memiliki budi pekerti yang baik. Melihat hal itu, Dewi Galuh merasa iri. Walaupun mereka adalah bersaudara, namun lama-kelamaan rasa iri itu berubah menjadi perasaan benci. Hingga suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan. Dan ketika raja membicarakan perjodohan itu, Dewi Galuh pun mendengar percakapan raja. Dewi Galuh pun merasa sangat panas hatinya karena Raden Inokertapati yang ingin dijodohkan dengan Dewi Candrakirana terkenal sangat tampan dan juga gagah. Selain itu, Dewi Candrakirana juga menyetujui perjodohan tersebut karena sebenarnya Putri Candrakirana sudah saling kenal dan mengetahui sosok dari jodohnya atau yang dijodohkannya, yaitu Raden Inokertapati. Dewi Galuh yang mendengar percakapan ayah dan kakaknya pun seketika marah. Ia marah karena merasa iri dan juga sebenarnya ia sudah sangat lama menaruh hati kepada Raden Inokertapati, yaitu seorang pangeran yang menjadi pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Ia pun marah karena kini pupus sudah harapannya untuk menjadi permaisuri. Kemarahan Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Dia pun pergi menemui nenek penyihir untuk menyingkirkan Candrakirana. Penyihir itu pun menyetujui permintaan Dewi Galuh dengan imbalan sekantong emas. Padahal permintaan itu adalah untuk mengutuk saudarinya sendiri, yaitu Dewi Candrakirana. Kemudian suatu hari ketika Dewi Candrakirana sedang berada di jalan, ia dikejutkan oleh seorang penyihir, seorang nenek sihir yang begitu menakutkan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengetahui dirinya dalam bahaya, dia segera lari meninggalkan tempat itu. Namun dengan sigap si penyihir mengeluarkan mantra. Asap tebal pun muncul menyelimuti tubuh Candrakirana. Asap itu muncul dari mantra yang dikeluarkan oleh si nenek sihir. Asap tebal pun menyelimuti tubuh Candrakirana
dan merubahnya menjadi seekor keong emas. Seekor keong yang berwarna keemasan. Berhasil, Dewi Galuh pun muncul dari balik pohon dan tertawa dengan puas. Akhirnya aku bisa menyingkirkan Candrakirana. Begitu dalam benak Dewi Galuh. Seolah semua rasa benci yang selama ini dia pendam telah terlampiaskan. Akan tetapi, kutukan yang diberikan kepada Dewi Candrakirana tersebut akan hilang jika dia bertemu dengan seseorang yang tulus mencintainya, atau jika sang Dewi Candrakirana bertemu dengan tunangannya atau kekasihnya. Sebelum hal itu terjadi, Dewi Galuh pun membuang keong emas ke sungai. Dan ia membuat berita bohong kepada raja dan seluruh rakyat di kerajaannya bahwa Dewi Candrakirana telah menghilang di hutan. Begitulah kata Dewi Ajeng. Dewi Candrakirana yang telah berubah menjadi keong emas akhirnya terbawa arus sungai dan menjauh dari kerajaan Daha. Kini dia tak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hingga suatu hari, si keong emas yang sekarang tinggal di dalam sungai, keong emas tersebut tersangkut pada sebuah jaring yang dipasang oleh seseorang. Yang ternyata jaring itu adalah jaring milik seorang janda. Seorang janda yang tinggal di sebuah desa bernama Desa Dadapan. Seorang janda ini biasa dipanggil dengan sebutan Mbok Rondo. Jadi keong emas tersebut tersangkut di jaring-jaring milik Mbok Rondo. Melihat ada keong yang sangat cantik berwarna keemasan dan belum pernah dilihatnya, Mbok Rondo pun memutuskan untuk membawa keong tersebut pulang. Membawa pulang ke rumahnya bermaksud untuk dirawat. Karena ia tertarik melihat keong tersebut, ia merasa ingin merawat keong tersebut. Sesampainya di rumah, ia menaruh keong emas ke dalam tempayan. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi meninggalkan rumah untuk berladang. Karena Mbok Rondo tinggal di sebuah pedesaan, yang mana di desa itu penduduknya kebanyakan bertani dan berladang. Tanpa sepengetahuannya, di pagi hari, keong emas yang dia temukan berubah menjadi wujud manusianya. Saat dirasa cukup untuk merawat semua tanamannya, Mbok Rondo pun memutuskan untuk pulang guna menyiapkan makanan untuk makan malamnya. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo kaget dan sangat terkejut. Betapa terkejutnya ia karena di atas meja telah terhampar berbagai macam makanan. Mbok Rondo pun keheranan, siapakah yang telah memasak makanan untuknya? Pagi harinya, Mbok Rondo
pergi ke ladang seperti biasa. Lagi dan lagi, ketika dia pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja makan. Kejadian itu terjadi berulang-ulang hingga akhirnya suatu hari Mbok Rondo memutuskan untuk pulang lebih awal. Karena begitu penasaran, siapakah yang telah memasak makanan untuknya selama ini. Dia pun mengendap-endap memasuki dapur dan terdengar seseorang sedang memasak. Mbok Rondo pun terkejut melihat gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Dan ternyata gadis cantik tersebut adalah Chandra Kirana, yaitu wujud manusia dari keong emas. Chandra Kirana pun menceritakan kisahnya termasuk kutukannya kepada Mbok Rondo. Sementara itu di tempat lain, Raden Inokertapati tidak percaya begitu saja bahwa Chandra Kirana telah hilang. Ia yakin bahwa Chandra Kirana masih hidup di suatu tempat. Dengan tekadnya, Raden Inokertapati pun memutuskan pergi untuk mengembara mencari calon tunangannya. Kepergian sang Raden untuk mencari Dewi Chandra Kirana pun diketahui oleh Dewi Galuh, dan ia pun segera memanggil penyihir untuk menggagalkan pencarian Dewi Chandra Kirana. Di tengah pencariannya, Raden Inokertapati dikejutkan oleh burung gagak yang bisa berbicara dan memberitahukan bahwa dia tahu arah dan tujuan dari sang Raden. Mendengar hal itu, hati Raden Inokertapati pun sangat senang karena dalam perjalanannya akhirnya ia bisa bertemu dengan Dewi Chandra Kirana. Di jalan ia pun terus mengikuti arahan dari burung gagak tersebut tanpa pengetahuan sang Raden bahwa sebenarnya burung gagak tersebut memiliki tujuan lain. Hingga tibalah di pertengahan jalan, Raden Inokertapati melihat seorang kakek yang bersandar di bawah pohon. Dia pun menghampiri dan memutuskan beristirahat sejenak karena ia juga sudah lelah sedari tadi mengikuti burung gagak tersebut. Sembari beristirahat, sang Raden Inokertapati menceritakan semuanya kepada sang kakek yang ia temukan di bawah pohon, termasuk bagaimana ceritanya ia bisa mengikuti burung gagak tersebut. Dengan tatapan yang tajam, sang kakek melihat ke arah burung gagak tersebut. Tanpa diduga, sang kakek mengeluarkan sedikit kesaktiannya dan mengarahkannya kepada burung gagak. Seketika burung gagak tersebut terbakar dan berteriak kesakitan. Burung gagak itu pun berubah menjadi wujud penyihir. Ternyata sang kakek adalah orang yang sakti, dan ia memberitahu kepada pangeran kalau burung gagak tersebut adalah jelmaan dari penyihir yang memiliki niat jahat kepada Raden Inokertapati. Sang kakek juga memberitahu jika pangeran ingin tujuannya segera tercapai, maka pangeran harus segera menuju desa bernama Desa Dadapan. Sang Raden pun akhirnya bergegas ke Desa Dadapan. Hingga di perjalanan ia pun berhenti di sebuah pondok untuk beristirahat sekaligus berniat untuk meminta bekal air minum karena bekalnya sudah habis. Nah, ketika hendak meminta air kepada pemilik pondok tersebut, betapa terkejutnya sang Raden, ternyata pondok itu adalah tempat tinggal Mbok Rondo dan Dewi Chandra Kirana. Mereka tampak terkejut dan gembira
karena tak menyangka akhirnya bisa bertemu kembali. Pertemuan itu membuat kutukan Dewi Candrakirana pun seketika lenyap dan sirna. Mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan Daha bersama. Di kerajaan, Dewi Candrakirana menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini kepada sang ayah. Mendengar kepulangan saudaranya, Dewi Galuh pun merasa takut terkena hukuman dan segera melarikan diri dari istana karena ia tidak mau mendapatkan hukuman atas apa yang telah ia perbuat kepada saudaranya. Akhir cerita, Raden Inu Kertapati dan Candrakirana pun menikah dan Mbok Rondo yang telah merawat Dewi Candrakirana pun ikut dibawa pulang ke istana. Raden Inu Kertapati dan Dewi Candrakirana pun menikah dan hidup bahagia. Oke, cukup sekian dongeng dan kisahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.